Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belanda Zuliza. Saya mahasiswa semester 5 Prodi Pembangunan Sosial Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fasilitator. Fasilitasi berasal dari kata fasil yang bermakna memudahkan. Teknik fasilitasi berarti cara untuk membuat mudah suatu proses. Orang yang melakukan fasilitasi disebut fasilitator. Tujuan fasilitator ialah merencanakan, membimbing dan mengelola kelompok sosial dalam suatu acara serta memastikan tujuan kegiatan tercapai secara efektif atau tidak dengan partisipasi peserta yang memadai. Ada 4 fungsi utama fasilitator. Yang pertama yaitu narasumber, pelatih, penggerak, dan mediator. Fasilitator sebagai narasumber karena keahliannya berperan sebagai sumber informasi sekaligus mengelola, menganalisis, dan mendiseminasikan dalam berbagai cara atau pendekatan yang dianggap efektif. Fasilitator sebagai pelatih yaitu melakukan tugas sebagai pembimbingan, konsultasi, dan penyampaian materi. Fasilitator sebagai penggerak yaitu lebih kepada memberikan dorongan serta motivasi kerja kepada kelompok untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Peran mediator dilakukan ketika terjadi ketegangan atau konflik yang terjadi antara kelompok yang berlawanan. Selanjutnya yaitu role play. Saya akan menjalankan peran sebagai fasilitator. Saya akan menjadi fasilitator pada kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis modal sosial dan potensi ekonomi lokal dalam rangka mengentaskan kemiskinan yang ada di Kota Pontianak. Sebelum melakukan proses pemberdayaan, dilakukan diskusi mengenai modal sosial dan potensi ekonomi lokal yang ada di Kelurahan Siantan, Pontianak. Selamat pagi ibu-ibu semuanya, saya Belanda Zuliza selaku Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia termasuk juga di Pontianak, kalau masalah kemiskinan sudah tidak asing lagi. Untuk menanggulangi kemiskinan, perempuan juga dapat bergerak. Perempuan dapat berkontribusi dalam menggeliatkan perekonomian di wilayah sekitar. Bagaimana caranya? Di sini kita akan berdiskusi tentang bagaimana solusi yang akan kita jalankan. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih, menurut ibu-ibu sekalian, apa modal sosial yang sudah dipunyai di sekitaran daerah sini? Saya Tita, izin menjawab ya ibu-ibu sekalian. Menurut saya dan berdasarkan pengalaman saya, di daerah sini sudah pernah diadakan pelatihan membuat kerajinan, keterampilan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Hasilnya yaitu kerajinan dari plastik dan sampah rotan, Bu. Iya benar Bu, apa yang Bu Tita bilang, saya juga ikut pelatihan itu sudah sekitar 5 bulan yang lalu mungkin ya. Nah, menurut Ibu yang sudah mengikuti kegiatan itu, sudah merasakan manfaat yang bagaimana? Alhamdulillah Bu, ilmu saya bertambah tentang pembuatan kerajinan. Saya sekarang bikin kerajinan sendiri, terus barangnya juga ada yang saya jual secara pribadi. Soalnya kan nggak ada juga ya wadah untuk saya nyalurinnya kemana, saya juga nggak tahu. Dan menurut saya itu sih masalahnya Bu, kita sangat kekurangan wadah untuk menyalurkan hasil pembuatan kerajinan. Nah benar Bu, kurangnya wadah emang jadi menyulitkan. Padahal kalau hal itu digiatkan bisa menambah pemasukan kami juga Bu. Baiklah, berarti yang kita butuhkan di sini ialah wadah untuk menyalurkan hasil dari kerajinan tersebut ya ibu-ibu. Kalau begitu, kita akan mencari solusi dari permasalahan ini. Menurut saya, wadah tersebut bisa kita bikin. Misalnya nih, ada satu rumah yang nantinya kita jadikan sebagai rumah produksi. Tapi sebelum itu semua, kita harus melakukan pelatihan. Pelatihannya dapat diikuti melalui online maupun offline. Kalau melalui online, nanti video materinya dikirim melalui grup WhatsApp. Kemudian kita bisa berdiskusi di dalam grup WhatsApp tersebut. Terus nanti kalau untuk pemasarannya bagaimana Bu? Soalnya kan yang kita ketahui sulit sekali nih dalam memasarkan hasil kerajinan, peminatnya juga kurang. Nah, maka dari itu dalam pelatihan nanti, saya berharap kita semua dapat terus berinovasi dan kreativitas harus tetap dijaga. Pasti banyak sekali bukan ide-ide keterampilan yang menarik yang muncul dari pemikiran ibu-ibu sekalian. Nanti boleh saran pelatihannya kita tampung dulu, atau kita list juga bahan-bahan yang akan kita perlukan pada saat pelatihan nanti. Pada saat pelatihan barulah kita salurkan apa ide-ide menarik dari ibu-ibu sekalian. Kalau hasilnya menarik, tentu saja menarik minat pembeli bukan? Ya, dan kita di sini juga membantu menggerakkan perekonomian kita sendiri, yaitu sama saja dengan membantu menggerakkan perekonomian masyarakat Indonesia. Benar Bu, menurut saya kita juga bisa melakukan pemasarannya via online. Contohnya melalui Shopee ataupun lewat Facebook. Pasti ramai juga pembelinya nanti. Oh iya Bu, lewat Instagram juga kayaknya bisa deh, soalnya anak saya juga main Instagram dan katanya teman-temannya juga main Instagram dan itu tuh sangat ramai peminatnya Bu. Iya benar sekali ibu-ibu sekalian, jadi kita sudah dapat inti dari pembahasan ini.
Kegiatan selanjutnya ialah pelatihan. Untuk waktunya akan saya kabarin secepatnya ya ibu-ibu. Iya bu, kalau bisa secepatnya maka akan sangat baik lagi. Makasih ya ibu-ibu atas partisipasinya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.